Sekarang kita coba lanjut untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk buat fitur dari like dan juga bookmark-nya. Nah, pertama kita buat dulu untuk fitur like-nya. Nah, untuk fitur like-nya sendiri, di sini untuk handphone yang akan kita gunakan, dua handphone yang ini. Satu untuk toggle-nya, like dan juga dislike. Yang satunya lagi itu untuk ngecek apakah usernya sudah melakukan like di dalam postingan tersebut atau tidak. Yang mana parameter yang dibutuhkan itu parameter ID dari postingannya. Dan di sini tidak ada sama sekali request body, yang ada cuman token yang perlu kita masukkan. Nah, ini kita langsung coba eksekusi, kita masuk ke dalam codingan. Nah, pertama mungkin kita coba buat komponen untuk bagian button like-nya. Berarti button yang ini, FH Heart. Kita buat untuk komponennya. Dia akan menerima atau mengambil props bernama ID dari postingannya. Berarti kita bisa lempar berupa item ID. Nah, ini kita buat dulu untuk komponennya. Kita buat di sini. btn like.jsx lifca, kita buat komponen. Nah, dalam komponennya, pertama kita cek dulu apakah usernya sudah melakukan like atau tidak. Sini kita bisa buat cons check like, kemudian ubah nilainya set check like, kemudian kita buat use state, nilai defaultnya bernilai 0 atau bernilai kosong. Nah, kemudian kita buat juga untuk fitur loading. Sini set loading, yang mana di sini defaultnya kita buat dia bernilai false. Kemudian kita coba ambil token karena di sini dia butuh token untuk akses fitur like dan juga dislike-nya. Kita gunakan use state out store. Kemudian kita panggil state, ambil state-nya. Nah, state yang kita ambil yaitu token. Dan kita coba jalankan untuk endpoint-nya untuk ngecek apakah usernya sudah melakukan like atau tidak. Get check like sama dengan sini kita buat check like-nya, kemudian kita asing. Dan kita gunakan try and catch. Dan finally-nya kita hilangkan loadingnya atau kita buat loadingnya jadi bernilai false. Set loading bernilai false, kemudian di dalam try-nya set loading bernilai true. Dan di sini kita buat cons untuk ambil responnya. Kita masukkan ke dalam destructuring data. Sini wait custom API titik method get, kemudian backtick. Di sini kita masukkan like slash dollar post ID. Nah, untuk post ID-nya kita masukkan ke dalam paramnya nanti berupa props. Di sini post ID. Kemudian kita masukkan untuk headers-nya. Sini headers titik 2 authorization. Kita masukkan bearer token kita. Bearer token. Dan kita tinggal masukkan data yang kita terima di responnya masuk ke dalam set check like yang ini. Di sini set check like, ambil dari data titik data. Dan di errornya kita log saja kalau terjadi error. Nah, kemudian kita gunakan use state untuk ngerender get check like-nya. Use state use effect maksudnya. Use effect dari get check like. Kemudian di sini independensinya kita buat array kosong. Kemudian kita akan buat kondisi di sini untuk loadingnya terlebih dahulu. Sini kondisi jika terjadi loading, maka kita lakukan styling untuk loadingnya. Di sini spam, kemudian class name, loading, kemudian loading SM, ukuran loadingnya, dan loading spinner.
Nah, kita tampilkan loadingnya kalau terjadi loading. Nah, selain itu, maka kita coba buat kondisi yang baru. Kondisi untuk cek like-nya. Di sini cek like. Jadi jika cek like-nya bernilai true, maka kita coba tampilkan ikonnya FH Heart dengan class name. Di sini kita atur class name-nya cursor pointer. Kemudian teks red 500 untuk warnanya. Dan di sini kita masukkan transition. Dan selain itu, maka kita coba tampilkan FH Heart, FH Like Heart. Yang mana di sini untuk class name-nya hampir sama. Kita copy saja. Cuman di sini kita tidak perlu ubah warnanya. Nah, cukup seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan komponen kita ini masuk ke dalam home view dengan mengambil parameter post ID-nya juga. Nah, berarti di home view kita masuk ke sini, kita ganti yang FH Heart yang ini ke BTN Like. Nah, kemudian tinggal lempar post ID-nya. Nilainya ambil dari item titik ID. Seperti ini. Nah, ini kita cek dan kayaknya kita coba log dulu. Kita dapat datanya ini atau tidak ya. Sini kita bisa log. Data, titik data. Coba testing. Kita reload. Kita inspect. Nah, sini kayaknya kita bakal dapat false sebanyak 2 kali. Yaitu false dari postingan yang ini yang belum kita like. Sama postingan yang di bawah yang belum kita like juga. Nah, untuk data like-nya kita akan coba gunakan toggle-nya yang bagian endpoint yang ini. Dan dia butuh parameter ID-nya juga. Nah, berarti di sini kita akan coba buat event di dalam check like-nya. Di sini on click. Pada saat diklik, dia akan jalankan sebuah fungsi bernama handle like atau toggle like. Nah, ini juga jalan di bagian bawah, yaitu untuk dislike-nya. Jadi dislike dan like-nya ya. Nah, kemudian kita tinggal buat fungsi bernama toggle like di atas. Di sini const toggle like asing panah. Nah, di toggle like-nya sendiri kita coba gunakan saja try and catch. Jika terjadi error, kita log errornya apa. Kemudian di try-nya kita coba const, kita cek responnya nanti apa. Kemudian await custom API titik post, kemudian slash like slash masukkan parameter post ID kita. Dan di sini kita buat slash juga. Oke, kayak gini. Dan kita masukkan untuk token sekarang. Masuk ke headers, authorization, barrier, token. Dan kita coba log untuk cek apakah like-nya berhasil atau tidak. Kita log data. Dan di sini kita coba jalankan ulang untuk get check like-nya. Jadi ngerender ulang untuk get check like. Nah, ini kita coba, kita masuk ke dalam web browser. Kita reload dulu. Nah, di sini terjadi false di duanya, kemudian atau dua postingan kita di komponen button like kita. Nah, ini kita coba like feeds yang ini atau postingan yang ini. Kita klik like-nya. Nah, di sini terjadi error dengan responnya. Nah, ini authorization error, token belum diinput. Tokennya belum kita input karena di sini kita pakainya method post. Nah, harusnya kita buat array kosong karena tidak ada request body-nya.
Jadi sini parameter pertama yaitu untuk URL-nya, parameter kedua request body karena tidak ada kita buat objek kosong. Kemudian di sini untuk bagian tokennya yang kita masukkan ke header authorization. Yang kita coba lagi, reload. Kita klik like yang ada di sini, klik. Nah, like-nya bakal jalan dan di sini message-nya berhasil like fit dan warnanya berubah. Nah, plus di sini nilainya bernilai true sekarang, bukan bernilai false lagi. Nah, kalau kita dislike, kita tinggal klik lagi. Nah, di sini bakal tampil unlike post berhasil dengan nilainya itu false. Nah, ini berhasil untuk melakukan like dan juga dislike dari postingannya. Kita coba like lagi. Dan kita coba untuk atur sekarang untuk bagian bookmarknya. Nah, untuk bookmarknya sendiri, endpointnya sama kayak yang like, ada dua endpoint, yaitu toggle bookmark sama check save bookmark. Nah, ini kita coba, kita buat dulu untuk komponennya. Kita masuk ke dalam codingan, kita buat komponen baru dengan nama button save.jsx. Kita buat komponen LAFCA. Nah, kemudian di dalam komponennya kita coba copy saja dari sini ya, dari sini ke sini karena endpointnya hampir sama. Kita tinggal ubah saja untuk nama fungsi dan juga state-nya apa saja. Nah, pertama kita ganti dulu untuk state-nya. Kita buat sini check save. Kemudian set check save. Kemudian kita perlu import juga kayak use state. Kita perlu import. Ini kita hapus dulu yang React-nya. Dan kita perlu import juga use outstore. Kemudian kita import juga custom API. Dan kita import juga untuk use effect. Oke, di sini kita coba ganti ya fungsinya. Kita sebut namanya get saved atau get check save. Yang mana di sini endpointnya itu /bookmark. Untuk getnya sama yang bagian post. Nah, ini kita ganti juga yang ini ke set check saved. Kita masukkan di lognya ini untuk bagian save. Kemudian di bagian bawah juga kita masukkan di sini bookmark. Dan di sini dia tidak jalankan get check like tapi get bookmark, get check bookmark. Get check save. Sama dengan yang di use effect. Get check save. Nah, mungkin seperti ini untuk save-nya. Kita cek lagi dulu. Nah, ini kita ganti jangan toggle like tapi toggle save. Oke. Kemudian kita tinggal buat di bagian return-nya. Nah, di bagian return-nya kita copy dari sini ke sini. Kita paste ke sini. Nah, kemudian kita tinggal atur di sini jangan check like tapi check save. Nah, kemudian untuk icon yang dia jalankan yaitu FA bookmark. Kemudian kita ganti warnanya, mungkin di sini warnanya text info. Nah, kemudian yang di sini itu untuk FA track bookmark. Dan untuk fungsi yang dia jalankan bukan toggle like tapi toggle save. Yang ini sama yang ini. Oke. Kita tinggal masukkan parameter juga untuk props-nya yaitu post ID. Kemudian kita tinggal jalankan untuk button save-nya ini ke home view di sini. Berarti kita ganti yang ini ke F button save. Kita tinggal lempar untuk props-nya yang post ID
Nilainya ambil dari item.id. Oke. Kayaknya sudah aman. Kita langsung testing. Masuk ke web browser, kita reload dulu. Nah, di sini save-nya masih bernilai false. Kalau kita save postingan yang ini, kita klik save-nya. Nah, di sini bakal save-nya bernilai true. Dan save kita bakal masuk ke dalam bookmark profile kita yang ini. Nah, jadi sudah aman untuk nge-save bagian dari code kita, yaitu bagian save bookmarknya. Yang perlu kita atur sekarang, kita coba panggil komponennya masuk ke sini. Komponen like sama komponen bookmarknya. Ini kita coba masuk lagi ke dalam codingan. Berarti kita masuk ke detail feeds. Detail feeds yang ini. Kita coba atur untuk bagian buttonnya. Yang bagian bawah. Nah, yang ini. Nah, ini FH Heart-nya kita ganti ke btn like. Dengan kita lempar untuk post ID-nya, ambil dari post data titik ID. Nah, kemudian yang bagian sini, ini untuk share ya, kita ganti saja yang share-nya jadi button save. Yang mana untuk props-nya post ID, kita ambil dari post data titik ID. Oke, kita coba testing. Kita reload. Kita klik komentar. Nah, sini bakal like-nya terisi. Dan juga bookmark-nya terisi juga. Tapi kalau kita unchecklist bookmark-nya, nah, sini save-nya bakal bernilai false. Maka bookmark kita yang ada di sini tidak masuk ke dalam profile kita sekarang. Di bagian bookmark-nya. Oke, terakhir di sini kita ganti untuk nama usernya ini atau foto profilnya. Kayak sini masih pakai foto profile dummy. Kita coba masuk ke home view. Kita cek bagian avatar. Nah, berarti yang ini. Jadi jika usernya ada, tampilkan data user. Tapi kalau tidak ada, kita tampilkan user profile. Ini kayaknya kita perlu import dulu untuk gambar user profilnya. Import user profile. Profile. From. Masuk ke aset. image/user.png. Kita tinggal pasang di bagian gambarnya tadi. Kita scroll ke bawah, berarti yang ini. Oke. Nah, seperti ini ya untuk gambar profilnya. Ini sudah aman untuk semua data kita. Nah, kita tinggal hapus console log-nya ini karena lumayan banyak. Kita hapus dulu console log semuanya. Pertama yang ada di home dulu. Di home kita hapus console log-nya yang ini. Kemudian di detail feeds kita hapus juga untuk console log-nya. Console log di bagian get-nya yang ini. Button like juga di bagian check like-nya. Dan btn save. Oke, kita cek lagi, reload. Di sini masih ada console log test, kita hapus juga. Kayaknya ada di home. Di bagian bawah. Nah, ini console log test ada di use effect. Kita reload lagi. Nah, sudah aman. Kita lakukan save. Ini bookmarknya berhasil tersave. Atau postingannya berhasil tersave di dalam bookmark kita. Oke, di sini kita berhasil untuk pembuatan fitur dari toggle save dan juga toggle dari bookmarknya. Di video berikutnya kita akan coba untuk melakukan deploy dari aplikasi front end kita ini di dalam Netlify. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk ke Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.